selamat datang di ibadah pertama kita, ibadah online nih Kak. Ya. Nah, seperti biasa, kita bakal ibadah seru banget dan luar biasa banget. Ya, tentunya kita hari ini bakal ada apa Kak Baby? Seperti biasa, kita akan ada praise and worship, kita akan ada offering, kita akan ada firman yang luar biasa, dan tentunya akan ada game. Wow, excited banget buat hari Ya, ini. kita akan belajar apa nih hari ini Kak? Nah, kita hari ini bakal belajar cara bersyukur pada Tuhan. Wow, gimana? Bilang terima kasih Kak. Nih, Ya. ikutin ya. Amin. Terima kasih Yesus. Sekali lagi. Amin. Terima kasih Yesus. Let's praise God. Yeay! Yeay. Hai kids, kita ketemu lagi, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan yang luar biasa. Yesus namanya, kita akan menyembah Dia yang dahsyat. Come on, 1, 2, 3, go. Yes, kita akan memuji Allah yang dahsyat dan bersyukur pada Dia. Come on, yeay. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung beranjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay! Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa. Mari kita bersyukur pada Dia yang dahsyat. Mari kita bersyukur pada Dia yang luar biasa, Yesus namanya. Haleluya. Kita akan memuji lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kita angkat tangan kita tutup mata kita fokus sama Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Syukur bagimu Yesus Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang layak disembah. Terima kasih Yeshua. Kita naikkan pujian penyembahan kita
yang lebih besar kepada Yesus? Katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Angkat tangan kita buat Yesus, katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Haleluya, naikkan syukur bagi Dia. Syukur hanya bagi Dia yang layak terima pujian, hormat, sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh menyembah, meninggikan Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang besar bagi kami. Untuk anugerah-Mu, untuk kasih setiamu, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami datang lebih lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menyembah lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, mari sama-sama katakan amin. Hai kids, it's offering time. Yuk kita buka ayatnya, ada di 2 Korintus 9 ayat 7. Kakak bacain ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, dari ayat ini kakak mau share 2 poin penting yang harus kita pelajari. Yang pertama, harus memberi menurut kerelaan hatinya. Katakan sama-sama, rela hati. Oke, yang kedua, memberi dengan sukacita. Katakan sama-sama, sukacita. Oke. Nah, Tuhan sendiri bilang di ayat ini kalau kita itu harus memberi dengan rela hati dan sukacita. Jadi pastikan saat sebelum kalian memberi, pastikan kalian itu harus rela hati dan sukacita. Mana wajah sukacitanya? Oke. Yuk kita berdoa dulu buat persembahan hari ini.
Ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah buat kami semua. Kalau sebentar kami akan memberi persembahan, biar kami memberi dengan rela hati dan sukacita, karena kami tahu Engkau akan mengasihi orang yang memberi dengan rela hati dan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai kids, kali ini kakak membawakan firman Tuhan mengenai Daud yang membawa tabut Allah ke Yerusalem. Daud berhasil merebut tabut dari tangan orang Filistin. Nah, pasti kan ada yang bertanya ya, apa tabut Allah? Tabut Allah adalah tanda kehadiran Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Daud bersyukur karena bisa membawa tabut Allah ke Yerusalem. Nah, selama perjalanan ke Yerusalem, Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu setiap 6 langkah. Oke, sekarang kita hitung bareng-bareng ya, 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, banyak banget berarti ya, setiap 6 langkah dia mengorbankan lembu dan seekor anak lembu. Nah, Daud merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena berhasil membawa tabut Allah ke Yerusalem. Nah, sama seperti kita juga harus mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan apa yang sudah kita minta kepada Tuhan. Nah, sekarang kalian pernah nggak mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu ataupun memberikan pertolongan? Pasti sudah dong, karena orang tua kalian, mama papa sudah mengajarkan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan barang atau pertolongan. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, cerita Daud tadi, siapa yang ingin seperti Daud? Nah, berarti sekarang kalian harus yang pertama berdoa. Kalian harus mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan. Kalau begitu sekarang kita ucapkan sama-sama amin. Halo kids, apa kabar? Tadi kita sudah mendengar cerita tentang bagaimana Daud berdoa dengan mengucap syukur ketika tabut perjanjian sudah kembali lagi ke Israel. Nah, hari ini kita juga akan terus belajar bagaimana ketika kita berdoa dan tetap mengucap syukur. Doa kita bukan hanya sekedar meminta, tapi kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ada 2 poin yang kakak mau share hari ini. Yang pertama, doa dengan ucapan syukur itu menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, Tuhan itu senang banget dengan doa yang penuh dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6 bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ingat ya, ucapan syukur. Pernah nggak kalau kalian mendapatkan undangan ulang tahun, lalu kalian menyiapkan kado yang terbaik buat teman kalian? Seperti ini nih. Nah, ketika kita memberikan kado ini kepada teman kita pasti berharap teman kita berterima kasih sama kita kan. Tapi kalau misalnya teman kita menerima dengan cemberut atau marah atau bahkan tidak mengucapkan apa-apa, wah pasti kita kecewa. Tapi beda kalau misalnya kita beri, kemudian dia bilang terima kasih. Wah, pasti kita seneng banget. Karena apa? Ada respon yang baik ya dari teman-teman kita ya ketika kita memberikan hadiah kepada mereka. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan pasti happy banget. Tuhan pasti seneng banget karena melihat anak-anaknya mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kalian. Nah, poin yang kedua adalah doa dengan ucapan syukur membuat kita tetap bersukacita. Nah, ayatnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 dibilang seperti ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi memang mengucap syukur itu adalah sesuatu yang
harus kita biasakan ya. Kita itu harus selalu mengucap syukur. Karena kalau misalnya kita nggak mengucap syukur, hidup kita pasti banyak yang negatif nih. Kita komplain, kita mengeluh. Nih lihat misalnya sama hidup kita itu kalau misalnya kita tidak mengucap syukur nih ya. Ada banyak hal negatif di dalam hidup kita. Kita tuh seperti telur tapi telur yang berbau busuk. Pasti nggak enak banget ya. Ya pasti nggak enak banget. Jadi kita harus tetap mengucap syukur. Kita harus tetap berterima kasih kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Nah itu poin yang Kak Ivan mau bagi kali ini. So ayat hafalan kita adalah, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Sekali lagi ya, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yohanes 14 ayat 13. Oke kids, see you next week. Bye-bye. Oke, hari ini kita udah belajar tentang berdoa dengan mengucap syukur. Kakak menyediakan 10 poin untuk setiap pemenang. 5 pemenang untuk kelas kecil dan 5 pemenang untuk kelas besar. Kalian nanti bisa jawab di Instagram SeaKids. Oke, jangan lupa buat nulis nama anak dan jawabannya ya. Siap? Siap dengar pertanyaannya? Oke, pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Daud saat tabut Allah kembali ke bangsa Israel? Sekali lagi ya. Apa yang dilakukan Daud saat tabut Allah kembali ke bangsa Israel? Pemenang akan diumumkan di Instagram SeaKids tanggal 24 Maret 2020. Oke, sekian aja. See you next week kids. Bye.